Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nanda Balian, NIM 316. Saya di sini akan menjelaskan tentang pencurian. Yang pertama, pencurian biasa. Istilah pencurian biasa digunakan oleh beberapa pakar hukum untuk menunjuk pengertian pencurian dalam arti pokok. Pencurian biasa diatur dalam pasal 362 KUHP yang rumusannya sebagai berikut. Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pidana pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900.000. Berdasarkan rumusan pasal 362 KUHP, maka unsur-unsur pencurian biasa adalah: yang pertama, mengambil; yang kedua, suatu barang; yang ketiga, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain; yang keempat, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Selanjutnya, yang kedua, pencurian ringan. Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian yang di dalam bentuknya yang pokok karena ditambah dengan unsur-unsur yang lain. Ancaman pidananya menjadi diperingan. Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan pasal 364 KUHP yang menentukan perbuatan yang diterangkan pasal 362 dan pasal 363 butir 4. Begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5 apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari Rp250.000 diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp900.000. Berdasarkan rumusan pasal 364 KUHP, maka unsur-unsur pencurian ringan adalah: yang pertama, pencurian dalam bentuk yang pokok pasal 362; yang kedua, pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama; atau yang ketiga, tindak pidana pencurian yang untuk mengusahakan masuk ke dalam tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendaknya diambilnya. Orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, pengerusakan, pemanjatan, atau telah memakai kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu dengan syarat. Yang keempat, tidak dilakukannya di dalam sebuah tempat kediaman atau rumah. Yang kelima, nilai dari benda yang dicuri tidak lebih dari Rp250.000. Yang keenam, tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 atau 365 KUHP. Disebutkan pencurian dengan pemberatan karena pencurian dilakukan dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga ancaman pidananya diperberat atau cara atau keadaan tertentu, seperti pencurian hewan ternak. Yang kedua, pencurian pada waktu ada kebakaran, gunung meletus, bencana alam banjir, gempa bumi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan, atau bahaya perang. Yang nomor 3, pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan seseorang yang tertutup di mana pemiliknya yang berada di dalam tanpa sepengetahuan pemiliknya atau bertentangan dengan kehendak pemiliknya. Yang keempat, pencurian untuk dapat masuk ke dalam kejahatan di mana barang dicuri itu didapatkan dengan jalan membongkar, mematahkan dan memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian serta jabatan palsu. Yang D, tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang didahului serta atau diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap orang. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP pidana yang diantaranya menyebutkan: yang pertama, dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun. Dihukum pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang
dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu. Dalam hal tertangkap tangan kepergok supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya. Yang kedua, hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dijatuhkan jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam suatu rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum, di dalam suatu kereta api atau yang sedang berjalan. Yang B, jika perbuatan itu dilakukan oleh 2 orang bersamaan atau lebih, si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau perintah palsu atau bagian jabatan palsu. Berdasarkan semua uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan tanggung jawab bangsa Indonesia secara keseluruhan, bukan hanya berada pada pundak kepolisian ataupun pemerintahan saja. Namun, seluruh komponen masyarakat diharapkan ikut berperan aktif dalam upaya penanggulangan tersebut. Setidaknya itulah yang dinamakan dalam berbagai undang-undang negara, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 365. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggelapan. Penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHP, yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya, di mana penguasa atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasa itu terjadi secara sah. Misalnya penguasa suatu barang oleh perilaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut, atau penguasa barang oleh pelaku yang terjadi karena tugas atau jabatannya. Misalnya petugas penitipan barang. Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasaannya, yang mana barang uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain. Tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 372 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, unsur subjektif dengan sengaja. Yang kedua, unsur objektif. Yang pertama, barang siapa. Yang kedua, menguasai secara melawan hukum. Yang ketiga, suatu benda. Yang keempat, sebagian atau seluruh. Yang kelima, berada padanya bukan karena kejahatan. Jenis-jenis tindak pidana penggelapan diatur dalam buku 2 bab 27 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berjudul penggelapan. Dalam beberapa pasal 372 KUHP sampai dengan pasal 377 KUHP yang isinya barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaan bukan karena kejahatan yang diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Yang selanjutnya pasal 373, perbuatan yang diterangkan pasal 372 apabila yang digelapkan bukan ternak dan harga tidak lebih dari Rp250.000 diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp250.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemalsuan. Tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat dapat kita jumpai ketentuannya dalam pasal 263 KUHP yang berbunyi, barang siapa membuat surat palsu atau pemalsuan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana paling lama 6 tahun. Yang kedua, diancam dengan pidana yang sama. Barang siapa dengan sengaja memakai surat-surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati
jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Selanjutnya, di dalam pasal 264 KUHP dijelaskan bahwa pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun jika dilakukan terhadap yang pertama, akte-akte otentik, yang kedua, surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya atau dari suatu lembaga umum. Yang ketiga, surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai. Yang keempat, talon, tanda bukti dividen atau bunga dari suatu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan. Surat-surat yang dipalsukan itu harus surat yang pertama dapat menimbulkan sesuatu hak, misalnya ijazah, karcis, tanda masuk, surat andil, dan yang lain-lain. Yang kedua, dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya. Yang ketiga, dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang, contohnya seperti kwitansi atau surat semacam itu. Yang keempat, surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa, misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku kapal harian, atau surat angkutan, obligasi, dan lain-lain. Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Susilo dilakukan dengan cara yang pertama, membuat surat palsu, membuat isinya bukan semestinya atau tidak benar. Yang kedua, memalsu surat, mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang lain. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain. Dapat pula dengan cara mengurangkan, menambahkan, atau merubah suatu dari surat itu. Yang ketiga, memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat. Yang keempat, penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak, misalnya foto dalam ijazah sekolah. Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebut di atas adalah yang pertama, pada waktu pemalsuan surat itu harus dengan maksud atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. Yang kedua, penggunanya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata dapat maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan ada kerugian itu sudah cukup. Yang ketiga, dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memasukkan tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum. Sebagai contoh kasus dapat kita jumpai pada putusan Mahkamah Agung nomor 71 PK/PID/2005. Dalam putusan tersebut diketahui bahwa terdakwa dengan sengaja menggunakan surat pemberitahuan pajak tentang SPPT palsu atau yang dipalsukan dengan cara mengubah data di dalamnya. Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan menghukumnya dengan pidana penjara selama 6 bulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Zauki Sanul Amin, NIM 2019-1011281. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemalsuan. Tindak pidana berupa pemalsuan terdapat dalam surat yang kita jumpai ketentuannya di dalam pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang berbunyi, pertama, barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Yang kedua, diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memalsukan surat palsu atau yang dipalsukan oleh seolah-olah sejati jika pemakaian surat tersebut dapat
menimbulkan kerugian. Selanjutnya, di dalam pasal 264 KUHP dijelaskan bahwa 1. Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun jika dilakukan terhadap 1. Akta-akta otentik, 2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum. Yang ketiga, surat siru atau hutang atau sertifikat siru atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan, atau maskapai. 4. Talon, tanda bukti, dividen, atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu. 5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan. Kedua, diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu. Jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Surat yang dipalsukan itu harus surat yang dapat menimbulkan suatu hak, misalnya ijazah, karcis, masuk, surat andil, dan lain-lain. Kedua, dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya. Yang ketiga, dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang atau kuitasi atau surat semacam itu, atau surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa, misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian hafal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain. Sebagainya, contoh kasus dapat kita jumpai dalam putusan Mahkamah Agung nomor 71 PK atau PID tahun 2005. Dalam putusan tersebut diketahui bahwa terdakwa dengan sengaja menggunakan surat pemberitahuan pajak tentang SPPT palsu atau yang dipalsukan dengan cara mengubah data di dalamnya. Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan menghukumnya dengan pidana penjara selama 6 tahun. Yang kelima adalah pemerasan dan pengancaman. Ketentuan pidana mengenai pengancaman diatur dalam bab 23 tentang pemerasan dan pengancaman. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP mengenai ancaman kekerasan diatur dalam pasal 368 ayat 1 KUHP. Dengan bunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang suatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Lebih jauh, jika ancaman tersebut media elektronik, pelaku pengancaman dapat dikenakan pidana berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu pasal 26 UU ITE JO pasal 45B UU tahun 2016. Ersilo pernah di dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. Hal 256 menamakan perbuatan dalam pasal 368 ayat 1 KUHP sebagai pemerasan dengan kekerasan yang mana pemerasnya pertama, memaksa orang lain, yang kedua, untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang. Ketiga, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. 4. Memaksa dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam penjelasan pasal 45B UU tanggal 16 tahun 2016 dijelaskan bahwa ketentuan dalam pasal ini termasuk juga di dalamnya perundungan di dunia cyber yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik,
psikis, dan atau kekurangan material. Oke, dan yang terakhir adalah pengerusakan dan penghancuran. Pengertian tindak pidana pengerusakan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pengerusakan tidak dapat diartikan sendiri. Namun kata rusak berarti sudah tidak sempurna, baik utuh lagi. Bisa juga berarti hancur dan binasa. Jadi pengerusakan biasa berarti proses, cara, dan perbuatan merusak yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang sehingga menjadi tidak sempurna, baik utuh lagi. Sedangkan kata penghancuran termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara menghancurkan, sedangkan pengerusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara merusakkan. Maksud dari penghancuran dan pengerusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Pengerusakan dalam KUHP adalah tergolong dalam kejahatan. Pengerusakan terdapat dalam buku 2 KUHP. Dapat dilihat dalam bab 5 tentang kejahatan terhadap ketertiban umum, yaitu pada pasal 170, dan bab 28 tentang menghancurkan atau merusak barang yang dimulai dari pasal 406 sampai pasal 412 KUHP. Pengerusakan dalam pasal 170 KUHP yaitu sebagai berikut. 1. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan sebagai aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 406 KUHP. Hal ini memang merupakan hasil pengembangan hukum. Bentuk-bentuk pengerusakan barang yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Adapun bentuk-bentuk pengerusakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana antara lain sebagai berikut. 1. Penghancuran atau pengerusakan dalam bentuk pokok. Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan pasal 406 yang menyatakan: pertama, barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau dengan denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Yang kedua, hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin dan tak dapat digunakan atau menghilangkan binatang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, supaya pelaku tindak pidana pengerusakan dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Maka menurut pasal 406 KUHP harus dibuktikan: A. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan suatu barang. B. Bahwa pembinasaan dan sebagainya itu dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum. C. Barang itu sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain. Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut pasal ini tidak saja mengenai barang, tetapi juga binatang. Apabila unsur-unsur dalam tindak pidana ini diuraikan secara terperinci, maka unsur-unsur dalam tindak pidana ini adalah sebagai berikut. A. Unsur-unsur pada pasal 406 ayat 1 KUHP. Pertama, unsur-unsur objektif yang melalui A. Barang siapa. B. Secara melawan hukum. C. Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan. D. Suatu barang. Dan E. Yang seluruh atau kepemilikan orang lain. Yang kedua, unsur-unsur subjektif yang meliputi dengan sengaja dan melawan hukum. B. Unsur-unsur dalam pasal 406 ayat 2. 1. Unsur-unsur objektif yang meliputi: A. Barang siapa. B. Secara melawan hukum. C. Membunuh, merusak, membuat tidak pakai atau menghilangkan. D. Seekor binatang. Dan E. Yang seluruh atau sebagian milik orang lain. Kedua, unsur-unsur subjektif yang meliputi: A. Dengan sengaja, dan B. Sengaja melawan hukum.
2. Penghancuran atau pengerusakan ringan. Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan pasal 407 KUHP dengan pengecualian sebagaimana diterangkan dalam pasal 407 KUHP ayat 2 KUHP. Oke, di sini saja saya mempresentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.